Pihak Majelis Ulama Indonesia, MUI, menjelaskan bahwa penembakan yang terjadi tepat saat ormas tersebut tengah rapat penanganan munculnya ajaran-ajaran agama yang diduga menyimpang belakangan ini. Wakil Ketua MUI Asrorun Niyam Soleh menjelaskan bahwa mereka masih mencari tahu penyebab dari penembakan pada Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023. Apakah penembakan tersebut ada kaitannya dengan agenda rapat yang tengah dilakukan MUI pagi ini atau tidak? Mundur dikit, Pak. Lempar aja mic-nya ke depan. Aduh, nggak bisa, Bang. Nggak bisa gue. Pak, bentar, Pak. Lempar aja Bang. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bang, kamera Bang. Aduh, Mic-nya juga. Wil, tahanin kabel ya, Wil. Awas. Kabel lagi, kabel. Jagain, Wil. Ya. Jagain, Wil. Kabel lagi. Rekan-rekan mohon doanya, baru saja ada insiden penembakan di Lantai 1 kantor Sulawesi di Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sedang melaksanakan di lantai 4 Majelis Ulama Indonesia. Rapat ini adalah rapat perdana setelah jeda Idul Fitri. Ini rapat rutin di setiap Selasa Yang di depan ini dong. sebagai agenda keumatan di setiap pekan. Dan salah satunya adalah persiapan halal bihalal, komitmen untuk merajut kebersamaan pasca Idul Fitri, dan bagaimana semangat ukhuwah, semangat kebersamaan ini bisa menjadi etos kita bersama di dalam mewujudkan dan juga kebersamaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih dalam bulan-bulan politik yang tentu menguras energi. Bagaimana energi Idul Fitri ini bisa menyatukan kita sekalipun ada berbagai ragam perbedaan afiliasi dan juga preferensi politik. Ini salah satu yang dibahas tadi. Di samping juga membahas mengenai soal dinamika keagamaan kontemporer yang terjadi di dalam 1-2 pekan terakhir. Nah, pada saat kita sedang rapat, insiden terjadi begitu cepat ya. Bahkan pada saat insiden terjadi, rapat juga tetap berlanjut karena kami juga belum memperoleh update. Baru memperoleh update-nya pada saat akhir rapat tadi. Saya kira itu ya prosesnya. Kalau yang lain-lain awal kan rekan-rekan sudah memperoleh informasi ya. Korban 2 orang, ini resepsionis atas nama Pak Haji Bambal, kemudian Pak Haji Tri. Pak Haji Tri ini luka di tangan berdarah karena terkena pecahan kaca. Kaca pecah karena tembakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan sekarang sedang memperoleh penanganan medis di Rumah Sakit Agung Pasar Rumput situ. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, dan mohon doanya juga mudah-mudahan segera pulih. Dan yang kedua tentu kita berharap bahwa kejadian ini dapat diusut tuntas mengenai kejadiannya, kemudian mengenai motifnya, dan tentu kita berharap dengan pengusutan secara tuntas dan juga profesional akan kembali memberikan kepercayaan publik mengenai jaminan keamanan kepada masyarakat. Dan tentu kita berharap tidak dijadikan ajang spekulasi kepada masalah-masalah di luar itu. Korbannya 2. Jadi satu namanya Pak Bambal, itu resepsionis, itu terkena tembakan di bagian belakang ya, punggung. Kemudian yang kedua namanya Pak Tri, itu bagian administrasi, itu terkena pecahan kaca, itu darah lumayan banyak ya, sehingga perlu memperoleh penanganan medis lebih lanjut di rumah sakit. Yang satu rumah sakit, satu lagi katanya ke Polres. Ya, tetapi setelah itu juga dilakukan proses pemeriksaan kesehatan. Pak, soal surat ancaman Pak. Tadi kan sebelumnya waktu kedua
kita sedang melakukan proses verifikasi internal ya, tetapi yang faktanya mereka dia datang dengan tiba-tiba tanpa ada janji dan juga tidak ada undangan. Biasanya memang ketika ada tamu yang tidak bertemu dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan atau tanpa janji, mereka mendaftar di resepsionis. Dan tadi juga begitu yang bersangkutan datang juga menemui resepsionis, tetapi di dalam proses diskusi terjadilah peristiwa yang begitu cepat tersebut. Yang bersangkutan mengeluarkan senjata yang hasil diskusi dengan Pak Kapolda itu tadi airsoft gun ya, kemudian menembakkan sebanyak 3 kali tembakan. Setelah 3 kali tembakan keluar lagi dari kantor, dari gedung, akhirnya security kami berhasil mengamankan dan setelah itu dilaporkan kepada polisi dan alhamdulillah polisi sangat cepat hadir untuk menindaklanjutinya. Pak, surat ancaman isinya apa Pak? Ancaman Isinya apa Pak? Dan sudah berkirim surat itu isinya apa Pak? Itu kan belum terverifikasi ya, apakah benar ada atau tidak, dan di antara kami tidak ada satupun yang mengenali sosok yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk sementara klaim itu belum cukup terverifikasi karena tidak ada satupun di antara kami, baik pimpinan maupun staf, yang mengenali wajah yang bersangkutan sempat datang ke kantor MUI. Tapi suratnya ada atau tidak? Jangankan surat, orangnya saja tidak terkenali. Gitu ya. Katanya 3 kali udah datang Pak, gimana Pak? Kami belum mengenali dan dari hasil diskusi internal serta komunikasi dengan para staf belum ada satupun yang mengenali yang bersangkutan. Nah, makanya kabar itu dari mana itu belum terverifikasi. Tentu kita juga konsolidasi internal, apakah benar atau tidak. Tetapi setelah rapat pimpinan tadi, saya juga ketemu dengan teman-teman sekretariat, apakah ada yang mengenali, apakah ada surat tersebut, itu terkonfirmasi belum ya. Apakah ada atau tidak, faktanya kita belum tahu, tetapi sampai detik ini belum ada satupun yang mengenali dan belum ada satupun informasi yang valid yang menyatakan bahwa surat itu ada. Tapi sebelum kejadian pada hari ini ada gejala-gejala yang diterima oleh mungkin tidak Pak? Tidak ada sama sekali ya. Tetapi apakah ada kaitan dengan agenda rapat kita atau tidak, kita juga nggak bisa atau nggak berani berspekulasi. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan juga penyidikan sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang ya. Karena apa agendanya? Salah satunya tadi juga cukup sensitif karena memang membahas masalah keagamaan yang muncul di publik beberapa waktu terakhir ini. Itu agendanya terbuka atau tertutup? Agenda apa? Umum tahu akan ada agenda. Rapat pimpinan. Ya kan rapat pimpinan ini kan rapat pimpinan internal dan bersifat rutin kan. Agendanya pun juga di-share kepada pimpinan, mulai persiapan halal bihalal, kemudian membahas masalah keagamaan yang muncul di publik, tata cara sholat, tata cara azan, dan beberapa masalah keagamaan yang muncul di publik yang memang membutuhkan respon keagamaan. Boleh sedikit spesifik Pak terkait dengan isu keagamaan seperti apa yang muncul di publik yang perlu direspon oleh pada akhir-akhir ini? Ya, saya kira pasca Idul Fitri kemarin kan muncul diskusi mengenai yang pertama tentu terkait dengan azan dengan tata cara yang tidak umum dikenal oleh masyarakat muslim di Indonesia, kemudian posisi saf sholat dan sejenisnya ya, itu menjadi salah satu tema bahasan karena memang salah satu tugas
Keagamaan Majelis Ulama Indonesia adalah memberikan penjelasan, panduan, dan juga bimbingan keagamaan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan. Dan dalam rangka itulah rapat tadi dibahas dan juga dilaksanakan. Satu lagi berarti overheat itu. Overheat lagi. Oh masih. Kita bertugas menjalankan aktivitas seperti biasa, ya. Tetapi tentu masalah ini kemudian menyita waktu untuk kepentingan klarifikasi, kemudian untuk kepentingan koordinasi, untuk kepentingan konsolidasi, dan juga pemastian bahwa agar kasus ini bisa terselesaikan secara baik dan tidak meninggalkan residu masalah yang menyebabkan kekhawatiran yang berlebih di masyarakat mengenai soal keamanan. Boleh dipastikan juga kepada masyarakat Pak melawan Pak, kamera Pak. Pak, suaranya kencengin Pak. Ya, tentu kita berharap bahwa penyelesaian kasus ini bisa berjalan secara cepat, secara profesional, dan kita percayakan penuh kepada aparat penegak hukum untuk melakukan itu. Dan koordinasi konsolidasi terus dilaksanakan. Makanya tadi kita juga apresiasi langkah cepat Pak Kapolda untuk hadir di kantor, memimpin langsung proses pemeriksaan dan juga pencarian informasi-informasi sebagai bahan di dalam proses penanganan kasus ini. Kemudian yang kedua, intinya adalah bagaimana penanganan ini setelah dilakukan secara profesional melahirkan ketenangan publik, tidak menyebabkan kekhawatiran di luar hukum. Saya kira itu menjadi kunci di dalam penanganan masalah ini. Rapat tadi sudah selesai. Jadi rapat di akhir rapat jam 12 itu ada interupsi begitu yang menginformasikan kasus ini, dan kita secara bersama menyaksikan potongan foto dan juga video yang menjelaskan kasus di bawah. Setelah itu ya kita bahas pendek ya, baru kemudian setelah itu ditutup dengan doa. Jangan lupa subscribe ya.